kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, selamat datang kembali di kelas TK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan praktek ya, membuat perhitungan sederhana pada Microsoft Excel. Oke, nanti di sini kita akan langsung praktek membuat itu ya, perhitungan sederhana seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Oke. Sebelum kita praktek, di sini kita akan di sini misalnya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu formula dan apa itu fungsi. Di sini ada formula atau rumus. Jadi formula itu disebut juga dengan rumus. Arti dari formula atau rumus itu sendiri yaitu persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu pada Microsoft Excel. Kemudian penulisan rumus pada Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Jadi apabila kalian ingin mencari fungsi atau misalkan mencari suatu hasil atau nilai-nilai ya, maka nilai-nilai pada Microsoft Excel ya, maka harus diawali dengan tanda sama dengan. Kalau kalian tidak diawali dengan tanda sama dengan, maka pada Microsoft Excel itu tidak akan tercipta sebuah rumus. Oke, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu penjumlahan, ini ditandai dengan tanda plus. Kemudian untuk pengurangan seperti biasa ya pada umumnya ditandai dengan tanda minus. Kemudian perkalian, untuk perkalian ini ditandai dengan tanda seperti itu ya, bintang-bintang, tanda bintang ya kalau kita sebut biasanya. Untuk tanda bintang ini kita buat dengan menekan shift dan angka 8 secara bersamaan ya, diingat-ingat. Untuk memunculkan tanda perkalian atau tanda bintang, kita klik shift dan angka 8 secara bersamaan pada keyboard. Oke, selanjutnya yaitu pembagian. Untuk pembagian ini ditandai dengan tanda garis miring ya. Selanjutnya pangkat. Nah, pangkat ini huruf V kecil terbalik ya, ada di atas. Untuk memunculkan tanda pangkat pada Microsoft Excel, kalian bisa klik shift dan angka 6 secara bersamaan pada Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan praktek ya. Sebelum praktek, silakan disimak video misanim berikut ini. Oke, baiklah anak-anak. Di sini ada data ya. Kita buat dulu datanya. Ini kita luruskan dulu. Ini juga misalkan ya. Di sini misalnya udah membuat data penjualan toko Kurotayun per bulan Oktober. Misalkan di sini harganya 14.000. Kemudian ini kita buat nominal aja ya. Untuk mengubah ini menjadi nominal atau ada depannya ada RP-nya, kita klik di sini ya, di bagian number, kemudian kita klik yang accounting. Nah, seperti ini. Kemudian untuk apel, misalkan apel harganya 20.000. Nah, ini juga belum di accounting. Nah, kita blok dulu aja ya semuanya biar nanti otomatis. Nah, oke. Untuk mangga misalkan per 12.000. Kemudian pisangnya 19.000. Untuk pir misalkan kita buat
15.000 anggur 25 misal, kemudian jambu 10.000. Nah, di sini untuk hari Senin misalkan terjual ada 4 kilo. Kemudian di apelnya 5. Ini kita isi aja ya, bebas. Ngisinya bebas. Ini juga gitu. Ini juga. Ini hanya misalkan aja ya. Dan satu lagi. Oke, ini kita atur dulu ya, kita blok dulu tengah biar center. Nah, ini di sini sudah ada harga, kemudian perharinya juga sudah ada berapa perharinya itu buah terjual. Misalkan di hari Senin ya, di hari Senin ini untuk jeruknya terjual misalkan 4 kilo, apel 5 kilo, mangga 6 kilo dan seterusnya. Di sini kita akan cari dalam 1 minggu itu ada udah untuk buah jeruk itu udah terjual berapa kilo. Nah, kita dengan menggunakan penjumlahan. Untuk rumus penjumlahan tadi udah bisa dijelaskan ya, di permulaan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan seperti ini. Kalau tidak diawali maka dia nggak mau gitu. Setelah itu, setelah setelah dikasih sama dengan, kita klik ini ya, shift berapa atau sel berapa yang akan kita jumlahkan. Misalkan misalkan di sini misalnya ngeklik di sini di sel D6 ya, kemudian untuk menambahkan klik tombol tambah. Nah, kemudian diklik lagi di sini, tambah lagi, diklik sel yang akan kamu jumlahkan sampai semua sel udah terinput ya, udah dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini karena minggu nggak cukup, kita tulis manual J6. Nah, seperti ini. Kalau sudah semua sel dimasukkan ke dalam rumus penjumlahan, jadinya seperti ini ya, maka kita klik enter. Nah, maka akan otomatis ya, sampai ke bawah juga seperti itu. Biar kita tidak mengopi satu-satu, maka kita tarik aja dari sel K6 sampai sel K12 sampai sini ya. Kita tarik, ditunggu, kursornya kita arahkan ke pojok kanan bawah sampai keluar minus seperti tanda plus seperti ini ya. Oke, sampai keluar tanda plus. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini misalnya zoom, kita kembalikan. Nah, kalau sudah keluar, kita klik di sini dan sambil ditahan ya, kita seret ke bawah. Nah,
seperti ini, maka otomatis akan menjumlahkan gitu. Kemudian untuk mencari total harga, di sini dalam 1 minggu ada 74 kg jeruk ya, gitu. Ada 74 kg jeruk, jadi harganya berapa? Dari 74 kilo itu semuanya berapa gitu kan. Nah, sama kita mencarinya dengan rumus ya. Kita klik tombol sama dengan dulu. Kemudian kita akan kalikan dari total terjual di sel K6 dengan harga di sini di sel C7. Jadi kita kasih tombol sama dengan, kemudian kursornya kita arahkan ke sini, ke C6. Sel C6 kita klik. Nah, kita kalikan. Untuk perkalian diklik shift ya. Tekan shift dan angka 8 secara bersamaan, maka akan muncul tombol perkalian seperti di layar. Setelah itu kita klik sel yang akan kamu kalikan juga gini. Kalau sudah, kita klik enter. Nah, karena tidak cukup kita tarik selnya. Nah, gini. Ini kita tarik ke bawah juga ya, biar nanti secara otomatis gitu ya. Diklik sambil ditahan, kemudian diseret gitu. Oke, setelah kalian tadi menyimak dan memperhatikan penjelasan dari Miss Anim, sekarang silakan dikerjakan dan membuat ya. Silakan membuat data seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi datanya ada di sini, sudah Miss Anim sediakan. Kemudian carilah total dari total terjual dan total harga dari masing-masing buah. Jadi tugas kalian ini silakan dicari total terjual. Jadi kayak jeruk, Senin ada 4, Selasa ada 4, Rabu 12, Kamis 14, Jumat 12, Sabtu 14, dan Minggu ada 12. Jadi dalam 1 minggu itu ada berapa jeruk atau ada berapa kilogram jeruk yang terjual, maaf. Jadi silakan diisi di bagian sini, di kolom sini ya. Silakan diisi semuanya, mulai dari jeruk, apel, mangga, dan sampai jambu. Kemudian juga kalian harus mencari total harga terjual ya. Jadi dari dalam 1 minggu itu ada berapa uangnya, itu ada berapa atau ada berapa harga yang terjual gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti Miss Anim infokan di classroom. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Miss Anim, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.